Kasus anak menggugat orang tua tidak hanya terjadi di akhir-akhir ini. Fenomena anak gugat orang tua ternyata kerap terjadi di Indonesia, baik yang masuk ke pengadilan ataupun yang tidak masuk ke ranah pengadilan. Menanggapi fenomena tersebut, Advokat Kondang Surabaya, Dr. Ajalis Indriati, SHMH mengatakan, secara norma anak tidak diperbolehkan mengajukan gugatan ke orang tua. Tindakan ini tidak sejalan dengan norma yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jalis menjelaskan, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan seorang anak untuk menghormati orang tua serta wajib memelihara jika anak sudah dewasa. Berdasarkan pasal 46 ayat 1 dan 2, karena itu fenomena kasus anak gugat orang tua merupakan contoh dari ketidaksesuaian norma dari Undang-Undang Perkawinan. Jika dilihat hampir sebagian besar kasus anak gugat orang tua didasarkan atas motif ekonomi, salah satunya terkait pembagian harta waris. Karena itu, Jalis mengingatkan jika tidak seharusnya masalah pembagian harta dipermasalahkan saat orang tua masih hidup. Namun, berbeda jika gugatan dilayangkan terkait kekerasan atau penelantaran yang dilakukan oleh orang tua. Jalis menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan jika orang tua dilarang melakukan 4 jenis pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Dalam kasus ini, korban berhak mendapatkan pendampingan dan perlindungan secara hukum. Undang-undang ini berlaku bagi anak dengan kategori belum berusia 18 tahun serta belum pernah menikah. Pemirsa, saya Dr. Anda Ajalis Indriati, SHMH, pemilik dari kantor Cipta Law Firm yang beralamat di Jalan Sido Sermo PTK 2, Kavling 370, Surabaya. Cipta Law Firm membantu Anda memecahkan masalah hukum secara up to date kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Anda mau belajar dengan saya, meluangkan waktu tentang masalah hukum yang akhir-akhir ini up to date tentang anak menggugat orang tua antara moral dan hukum. Pemirsa, ketika kita masih muda dan kemudian seusia saya bekerja keras siang malam, tujuannya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Selain cukup, kalau bisa menjadi lebih. Ketika lebih, pasti setiap orang tua berpikir itu untuk anak-anaknya kelak. Nah, ketika orang tua berpikir itu akan aku berikan kepada anakku, ketika orang tua itu masih hidup segar seperti saya, ketika seumuran saya atau lebih tua dari saya, tapi masih sehat jasmani rohaninya, itu masih harta kekayaan dari orang tua tersebut, dan anak-anaknya masih belum memiliki hak. Akan tetapi apabila saya meninggal dunia, maka anak-anak saya akan mendapatkan waris dari saya. Nah, di mana anak-anak saya akan mendapatkan waris saya? Nanti di pengadilan agama. Bagaimana hukumnya apabila saya sebagai orang tua, saya masih sehat dan saya memiliki harta dan saya ingin menikmati harta saya? Karena mungkin saya merasa jengkel dengan anak-anak saya. Ketika saya suruh bekerja dengan baik, dia malas-malasan. Ketika saya ajak dia berbicara secara hati ke hati, dia menolak. Dia hanya menuntut warisan saya. Tentunya saya akan berpikir, saya masih hidup saja, kamu sudah berbuat demikian dengan saya. Kalau kamu nanti saya berikan harta warisan, harta saya kepada kamu, dan umur saya masih panjang, mungkin kamu akan menelantarkan hidup saya ketika kamu sudah mendapatkan harta saya.
Demikianlah banyak pikiran-pikiran yang memasuki pikiran dari orang-orang tua. Pemirsa, sekarang lagi hebat-hebatnya kasus yang fenomenal, anak menggugat orang tua. Dan anak yang menggugat itu adalah pengacara yang disekolahkan sama bapaknya. Dan anak-anak yang menggugat itu juga lahir dari orang tuanya. Dia makan, dia minum, dia menggunakan pakaian, dia biaya bersekolah, itu juga dari orang tua. Seharusnya anak-anak itu bersyukur bisa makan yang cukup, punya pakaian yang cukup, punya tempat tinggal, orang tua punya harta lebih. Seharusnya kamu meniru apa yang dikerjakan orang tuamu. Kalau orang tuamu saja bisa bekerja dan memiliki harta lebih, kenapa kamu harus mengharapkan harta orang tua? Benar nggak? Waris itu hanya kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup itu namanya hibah. Dan setiap anak kalau dalam hal hibah tidak bisa menuntut orang tuanya. Orang itu haknya orang tua. Mau diberikan ke siapa itu haknya orang tua. Jadi anak tidak bisa mengatakan, loh saya anaknya, mana warisan saya? Loh saya belum mati, kenapa kamu minta warisan ke saya? Kalau saya mau kasih, itu adalah hibah. Kalau hibah adalah suka-suka saya mau ngasih kamu berapa antara anak saya satu sama lain itu berapa. Itu hak saya, itu kemenangan saya sebagai orang tua. Demikian pemirsa di rumah. Jadi marilah kita kembali ke fitrah kita. Anak-anak suatu saat akan menjadi dewasa dan mereka juga akan menjadi orang tua seperti orang tuanya. Jadi bersikaplah baik, bersikaplah adil. Tunjukkan kepada orang tuamu bahwa kamu adalah anak yang hebat, yang bisa menjadi keluarga yang hebat seperti orang tua Anda. Jadi kalau saya pribadi ada anak yang menggugat harta waris orang tua sedangkan orang tuanya masih hidup, tidak, itu tidak benar sama sekali. Karena waris adalah ketika orang tua meninggal atau orang tua bercerai. Jadi kalau orang tua bercerai, barulah harta kondo gininya dihitung. Suami dapat berapa, istri dapat berapa, anak dapat berapa. Seperti itu. Selama kedua orang tua Anda baik-baik saja, dan selama kedua orang tua Anda masih hidup dan sehat, itu adalah hak dari orang tua Anda untuk menguasai, untuk memanfaatkan dari kekayaannya sendiri. Demikian pemirsa.